tiga-tiganya ini mesti jalan. Tapi karena ada tugas tambahan tadi, ada yang bisa reduksi. Tapi pengajaran tetap benar tadi, wajib itu dilaksanakan. Wajib berarti ya Pak. Nah, untuk mengaturnya, ya tadi, yang pertama. Halo teman-teman semua, balik lagi di Sakti Podcast. Kali ini kita masih ada di sesi KLD, kenal lebih dekat dengan dosen informatika. Oke teman-teman semua, di sini kita masih dengan para dosen yang dimana pada sesi kali ini kita kedatangan dosen yang sangat spesial. Beliau yang kata orang-orang ini seorang dosen yang sangat baik, suka ngasih nilainya baik nih teman-teman semua. Oke, kita langsung aja nih ya, kita panggil dosen kita semua, Bapak Undang Syaripudin. Oke Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya nih Pak? Karena puasa, alhamdulillah baik. Oke, nih teman-teman semua, Pak Undang ini teman-teman tahu semua lah. Barangkali teman-teman yang belum tahu di sini, Pak Undang itu adalah salah satu dosen yang paling baik katanya nih Pak. Kata teman-teman saya, tapi nggak tahu sih kata yang lain. Katanya Bapak ini sangat baik, suka ngasih nilainya baik nih. Gimana sih Pak? Apakah benar gak sih Pak, biar teman-teman yang belum keajar sama Bapak ini bisa tahu gitu? Oke, terima kasih. Kang Dima namanya ya? Iya Pak. Oke, terima kasih. Itu kayaknya pujian yang berlebihan sebetulnya. Tapi ya bisa dibilang iya, bisa dibilang juga enggak. Artinya yang disampaikan tadi, kalau memang nilainya mesti bagus ya bagus. Kalau misalnya Ya. jelek ya jelek juga. Oke, itu ya sedikit bocoran ketika Pak Undang ngasih nilai nih teman-teman. Bisa, pokoknya kalau sama Pak Undang harus banyak nanya ya nih teman-teman. Pak Nanya dan sebelum, menjawab dong. oh iya atuh pasti itu mah Pak. Soalnya ketika aktif di kelas pasti mendapatkan nilai plus ya Pak ya. Ya, betul, betul. Oke, nih Pak sebelumnya buat teman-teman nih yang belum kenal siapa Pak Undang ini, nih Pak Undang bisa perkenalan terlebih dahulu gak Pak kepada penonton di sini? Soalnya kan banyak teman-teman juga yang belum, mungkin barangkali ada yang belum kenal sama Ya. Bapak di sini. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya mulai, kita kelompokkan aja ya. Siapa? Saya sebagai pengajar, kemudian sebagai sistem analis, kemudian juga aktivitas di luar, termasuk juga mungkin aktivitas di kampus ya. Ya Pak. Oke. Jadi kalau berdasarkan histori saya itu memang saya per tahun 2004 Ya. 2004 masuk sekarang ya. Ya. 2004 itu saya coba memulai mengajar di saya coba cek, bisa jadi lupa lagi yang di mana atau apa Siapa? ya. Santai. Karena kebanyakan atau karena apa ya? Di Fakultas Syariah dulu juga saya pernah ngajar tapi ngajarnya di lebih ke arah komputer. Jadi dulu di sana itu ada satu lab Fakultas Syariah. Nah, saya di situ juga mulai ngajar. Kemudian dulu ketika saya di Garut itu ada sebut dengan Indonesia Power. Kebetulan saya masih ingat dulu itu ada teman-teman 2004 itu rental komputer masih rame. Kayaknya belum lahir ya. Belum Pak. Nah, itu dulu ada satu asosiasi rental Garut mengadakan pelatihan kerjasama dengan Indonesia Power. Saya juga termasuk pengajar di situ. Kemudian di lembaga-lembaga sih di sini ada komputasi bank. Saya mengajar komputasi bank ya. Kalau nggak salah dulu saya masih ingat itu aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan bank.
di Banking Institute. Kemudian juga ada satu lagi di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika. Itu juga sama, berkaitan dengan komputer. Baru pada tahun 2008 saya juga ngajar di SMK Informatika di Bandung yang di Soekarno-Hatta tuh. Ya. Kemudian juga saya menjadi sistem analis. Nah, ini ketika saya bergabung dengan teman-teman di ada 4 orang kalau tidak salah ya. Salah satunya kalau di sini sih Payana kalau nggak salah dulu itu. Bergabung, kita ada satu project dari IT Telkom membuat suatu aplikasi yang soft skill itu namanya, soft skill ya. Jadi itu mendeteksi kira-kira ini yang kelebihannya ya si soft skill ini, dia mendeteksi mahasiswa itu tidak usah mencari pekerjaan, cukup dia memasukkan ke aplikasi itu kelebihannya apa, nanti perusahaanlah yang mencari si Oh. mahasiswanya. Nah, itu saya sebagai sistem analis di situ. Kemudian itu lumayan cukup lama karena memang yang dilatih di situ ada 3 hal kalau nggak salah, ada leadership, kemudian kompetensi, komunikasi, dan terakhir adalah teamwork-nya. Nah, dari sisi mahasiswa seperti apa di situ? Nah, itu masih ada PR belum selesai ya. Ya. Karena saya baru 29 saya masuk ke UIN Bandung. Nah, di situ yang bekerja di luar itu sudah mulai di ini karena di situ tidak boleh menjadi konsultan, kemudian yang lain-lain ya. Karena sudah diangkat menjadi tetap sebagai dosen tetap di UIN Bandung per tahun 9 berarti ya. Ya. Masih ada waktu? Ya mungkin sebelum lanjut ke pendidikan Bapak yang sangat dan pengalaman Bapak yang sangat panjang gitu Pak ya, mungkin Bapak bisa riwayat hidup Bapak tuh kan maksudnya lahir di Garut nih Pak. Berarti kita sama nih Pak dari Garut nih. Domba Garut itu ya. Oh iya, domba Garut berarti. Oke. Buat Bapak ini buat Garutnya tuh di mana sih Pak? Jadi kalau saya flashback ke belakang sedikit sedih sebetulnya ya. Ya, Sedih tapi menyenangkan ya. Kalau berbicara di Garut, memang keluarga saya itu memang asli Garut. Saya itu 6 bersaudara. Tapi yang adik saya yang terakhir sudah meninggal. Memang hijrah ke Bandung itu cukup luar biasa perjuangan ya. Cuman saya masih ingat orang tua saya, termasuk guru saya di pesantren bilang bahwa seorang laki-laki itu langkahnya beda dengan perempuan. Artinya dia melangkah satu langkah, tapi di perempuan itu bisa 2 kali langkah. Artinya kita mesti lebih dari ini. Kemudian yang keduanya itu bukan berarti menginginkan perempuan, enggak ya. Maksudnya kita memang tanggung jawabnya besar. Betul. Sehingga kalau bisa jangan selesai di tingkat menengah, coba kuliah. Kalau sudah kuliah pasti terbuka semuanya. Dan mulai dari situ hijrahlah ke Bandung tahun 1999 tidak salah. Tahun 99 berarti ya. Ya, masuk ke UIN Bandung. Tapi bukan di sini, bukan di Saintek ya, dulu di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Ngambil jurusan berarti apa nih, Pak? Nah, dulu itu saya ngambil jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Mau tanya alasannya kenapa? Ya, boleh Pak sekalian. Kan itu menjadi hal yang menarik gitu ya. Sekarang Bapak menjadi salah satu dosen di informatika. Namun pada S1-nya Bapak ini berada di S1 ilmu hukum gitu. Nah, itu bisa diceritakan nih ceritanya bagaimana? Oke, alasan yang pertama sebetulnya karena saya emang cukup lama dulu di sekolah itu, hampir 7 tahun. Itu bisa dibilang pesantren ya. Ya. Pesantren 7 tahun. Kayaknya kalau ke UIN kayaknya seru kalau kita ngambil yang umum-umum gitu ya dulu tuh ya. Awalnya itu, tapi setelah berpikir ke sini, yang kedua, ketika saya masuk, kemudian ketika saya coba lihat-lihat, memang ilmu hukum ini menarik. Jadi ilmu hukum ini sangat menarik karena ternyata tidak jauh dengan yang pelajari saya ketika di pesantren.
kaitan dengan hukum. Cuman yang saya ambil kemarin itu hukumnya adalah hukum positif. Jadi saya ngambil hukum perdata, kemudian nextnya itu dulu cita-citanya itu, ke depannya itu, karena saya juga senang di komputer, karena kebetulan waktu semester 1 itu sudah ngajar 1 ke 2 kalau nggak salah itu ya, antara 1 dan 2, tadi sudah mengajar di Fakultas Syariah. Di labnya itu, di lab Fakultas Syariah, tapi lebih ke arah dulu itu saya masih ingat ngajarnya itu Microsoft Word sama Excel kalau nggak salah, sama PowerPoint. Dulu tahun 2024, 2000-an lah, 2000-an lah. Karena 2004 berarti. 2004 itu setelah nextnya. Tapi Ya, diawalin itu sebetulnya ketika saya masuk semester 1 berarti sekitar 2000. 2000 ya, Tahun 2000. 2000 sudah masuk ke situ, tapi level saya sebagai mahasiswa. Level mahasiswa ngajar mahasiswa lagi gitu kan. Nah, di situ minatnya muncul komputer terus sehingga next-nya harapannya itu selain juga hukum juga bisa. Kalau dulu kan semester 1 masih mikir-mikir ya. Kayaknya ke depannya kalau kita ngambil komputer keren gitu ya. Kayaknya ada irisan ke depan ya. Jadi itu menjadi alasan Bapak ngambil S2-nya komputer Ya, gitu. Itu berarti awalnya Bapak itu pengennya dihukum gitu ya. Kemudian bukan dihukum di penjara oh dong. iya, maaf. Ya, berarti di ilmu hukum berarti ya. Ilmu hukum kemudian pada yang sama di tahun yang sama tuh Bapak ada keinginan gitu. Ya. Ketika komputer itu bakal lebih seru gitu kan. Ya. Nih, berarti buat teman-teman Pak Undang ini awalnya S1-nya di ilmu hukum, kemudian S1-nya itu di ini apa ya? Program Sistem Informasi dan Komputer. S2-nya itu. Ya, S2-nya. Ya. Nah, itu di mana Pak buat S2-nya? Itu kebetulan masih di Bandung sih. Masih di daerah Bandung, di dekat Semansa, Seman 1 ya. SMA 1 di Dago. Itu saya ngambilnya juga yang kelas, kalau tidak salah itu yang Sabtu Minggu ya. Kelas karyawan gitu Pak. Ya, kelas karyawan. Karena sambil saya juga ngajar yang di Garut, yang di sini, yang di SMK. Berarti ketika S1 pun beres Bapak itu udah banyak ngajar nih Ya, Pak. udah ngajar. Berarti kebanyakan di komputer sih ngajar. ya ngajarnya udah banyak gitu Pak ya maksudnya. Nah, kemudian Bapak juga ini pernah ngajar kan tadi di Fakultas Syariah. Itu dari tahun 2000, tapi ketika mahasiswa ya. ya. Kalau ketika saya sudah selesai S1, ngajar lagi di tahun 2004. Saya itu. Berarti selesai 2003 itu. Selesai 2003, kemudian ngajar lagi di 2004 nih. Karena pingin beresin dulu kan kuliah kan. Ya, Kalau betul. itu kan nggak selesai. Akhirnya karena dulu pun selain ngajar juga gabung dengan teman-teman, tadi saya sampaikan rental komputer kan dulu ramai ya, dan itu lumayan luar biasa penghasilannya di situ untuk bantu-bantu kuliah maksudnya. Oke, berarti Bapak tuh lanjut mengajar lagi di tahun 2004 sampai 2009 di Fakultas Syariah gitu. Ya, betul. Nah, itu buat ngajarnya itu ngajar apa aja sih Pak komputernya? Di sana itu dulu ada, tadi kan saya pernah ngajar di ini ya, yang lebih ke arah perbankan ya. Ya. Karena ada juga dulu itu mata kuliah yang apa namanya itu ya, ada satu aplikasi dulu itu yang mesti teman-teman mahasiswa tahu. Jadi selain tadi yang dari Microsoft, juga mengajar satu aplikasi khusus untuk perbankan. Nah, saya ngajar itunya. Jadi selain yang Microsoft Office juga ditambahkan untuk yang mengajar, karena ada mata kuliah yang berkaitan dengan perbankan kalau tidak salah. Saya lupa lagi ya mata kuliahnya apa ya. Ya. Yang jelas tentang perbankan saja. Gila sebenarnya itu. Tuh, itu menjadi apa ya, kayak ibaratnya tahun 2004 sampai 2009 itu Bapak ngajar di Fakultas Syariah dan Hukum gitu. Nah, kemudian hal yang menarik di perjalanan Bapak ini dari tahun 2009 sampai sekarang itu Bapak pindah nih Pak di Fakultas Sains dan Teknologi nih. Nah, itu juga menjadi hal menarik juga. Itu bagaimana sih Pak? Sebetulnya kalau saya lihat, ini saya izin ya, ternyata yang lebih
disebutkan banyak itu di tahun 2009 ya. Ya, Memang berarti 2009 itu posisi yang trafiknya memang lebih padat ya. ya, Ini di sini saya sebagai direktur teknik juga di 2009. Jadi pernah menjadi direktur teknik di Kiara Sopnik Teknologi ya. ya. Ini perusahaan IT service dan consulting. Kemudian sebagai sistem analis juga di 2009, termasuk saya masuk ke ini Saintek ya, itu juga Ya, 2009. Sebetulnya kenapa masuk ke Saintek karena sesuai dengan background tadi ya. Background yang saya ambil S2-nya itu kan kemudian pertama background-nya S2 itu adalah di eh, IT, kemudian yang kedua memang pengalaman dan pekerjaan sehari-hari pun memang lebih banyak ke IT-nya, sehingga ketika bukan melamar, tes untuk masuk ke UIN, saya coba daftar di formasi di Saintek. Karena kan biasanya kalau dosen itu lihatnya di S2 ya. ya. S2-nya dilihat apa. Nah, setelah lihat S2-nya itu, saya masuk ke situ. Dan alhamdulillah, pertolongan dari Allah dan doa dari semuanya, kita masuk. Tapi kalau misal kayak ngajar dua fakultas gitu bisa nggak, Pak? Setelah itu, saya pindah ke sini. Berarti udah nggak ngajar lagi Enggak, di Sarkum. enggak. Karena kan Itu home base-nya sudah masuk ke Saintek. itu juga mungkin karena Bapak juga banyak kegiatan di luar mungkinnya, Pak ya. Salah satunya yang tadi mungkin yang Bapak itu menjadi data analis di PT Ya, Bina Potensia gitu. Kemudian ini perusahaan bergerak di bidang psikolog ya, yang hmm, BPI ini. Dan sekarang pun masih ada kayaknya sebetulnya. Saya sebagai sistem analis di perusahaan itu. itu Betul. mungkin perjalanan Bapak dari awal belajar Hmm. hingga sekarang menjadi seorang dosen. Di samping menjadi dosen, Bapak juga mungkin punya kesibukan nih di luar nih Pak Ya, sekarang buat sekarang. Nah, mungkin buat kesibukan Bapak di luar ini apa aja sih Pak? kalau di apa? Untuk yang terakhir-akhir ini ya, Ya, karena kebetulan ketika ini saya nggak apa-apa ke belakang sedikit ya. gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi sebelum di posisi sekarang itu memang saya agak sedikit panjang selama ya mungkin bisa dibilang 2 periode ya Ya, di kepala PT IPD. Di situ dikasih amanat juga kebetulan UIN Bandung dulu sebagai apa namanya itu ketua ketua penerimaan mahasiswa baru di Kementerian Agama yang kita hmm, kenal biasanya SPAN UMPPKIN ya ya benar. tahun 2020-2021 seingat saya itu. Nah dari situ saya ditunjuk sebagai makanya di situ ada Pokja ya, Ya, koordinator Pokja SSE UMPTKIN tahun 2020-2021. Nah disitulah mulai karena pas 2020 itu posisi di mana pandemi, ingat saya itu ya, pandemi, dan kita dituntut tidak boleh ada kerumunan kan, ya betul, betul. sehingga disitulah kita muncul ide-ide gimana kalau misalkan untuk yang karena itu kan tentang seleksi ya Indonesia baru secara nasional, saya ditunjuk sebagai Pokja SSE-nya ke arah IT-nya sebetulnya ya. Bagaimana caranya supaya tes bisa dilakukan tapi tanpa ada kerumunan-kerumunan orang Hmm, berarti secara online gitu Pak secara ya, pada online tahun 2020 dan Bapak 2020. itu menjadi eh koordinatornya Ya, gitu. koordinatornya. Di situ ada Koordinator. sekitar hampir di kita itu kan ada sekitar 58 perguruan tinggi, mulai dari STAIN, IAIN, dan UIN. Nah, saya coba Hmm, merekrut dari 58 itu yang satu visi dengan kita. Saya cari teman-teman, kebetulan saya kan kepala PTPD ya, juga ya. di situ. Saya cari teman-teman yang bisa kita gabung di situ, yang tadi bisa bekerja sama, bisa timbul, kemudian bisa Hmm, bareng-bareng lah. Kalau tidak salah 18 sampai berapa perguruan tinggi ya kita kumpulkan, dan alhamdulillah berhasillah kita melaksanakan tes online pertama kalau nggak salah yang mendapatkan rekor muri.
dulu itu di Jakarta. Karena hampir 120 ribuan tes online yang kita lakukan. Itu dari 2020, tes online itu 2020 sama 2021 berarti, Pak? 2020, iya 2020 saya masih, karena UIN Bandung itu 2 tahun untuk periode ketua itu, kemudian setelah itu pindah ke UIN Semarang, dan ternyata Semarang pun masih memberikan amanah pada saya itu, berarti 2022, 2023. 2023. 2023 itu juga sama, saya sebagai koordinator itu juga, Pokja SSE. Nah, cuman ketika 2022, 2023 ada sedikit perbedaan, karena pandemi sudah menurun kan, Iya, betul. akhirnya boleh dilakukan secara offline, tapi tetap monitornya dari kita, panitia pusat. Artinya kita tetap menggunakan sistem yang hampir sama dengan sebelumnya, cuman pelaksanaannya di perguruan tinggi masing-masing, tapi kendali ada di panitia pusat. Oh, berarti udah banyak ya, maksudnya kegiatan Bapak di luar juga pernah menjadi ketua bidang di PT IPD, kemudian juga pernah menjadi koordinator di PT IPD juga, di Pokja berarti ya, Pak ya? Ya. Kalau Aku- PT PD berarti yang pertama masuk 2013, saya masih ingat ya, itu sebagai kepala atau kabid Oh, aplikasi. kabid dulu berarti ya? Kabid dulu, Kabid nggak dulu. langsung jadi ketua, siap. tapi kabid dulu. Kabid dulu. Karena ada beberapa kabid seingat saya itu ya. Kabid aplikasi, kabid apa, kabid apa, kabid apa. Saya sebagai kabid aplikasi dulu. Oke, berarti itu di PT IPD dan di Pokja ya, Pak, di Pokja Nasional. Yang Bapak berarti pernah mengemban amanah buat tes UMPTKIN berarti, Pak ya, tadi. Nah, kemudian juga yang kita tahu nih semua teman-teman semua, sekarang tuh Pak Undang ini menjadi Wakil Dekan 3 nih, Pak. Wakil Betul. Dekan 3 di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, itu juga apa ya, Pak, kayak di samping Bapak menjadi dosen, menjadi wakil dekan nih. Berarti kesibukan Bapak ini berjadi bertambah mungkin ya, Pak. Kadang juga mungkin Bapak harus menghadiri acara ini, acara itu, kemudian Bapak juga harus mengajar. Nah, cara Bapak membagi waktu antara menjadi dosen dan menjadi wakil dekan ini bagaimana sih, Pak? Oke, yang pertama ketika kita dikasih amanah, ini memang berarti ada tugas tambahan ya. Tugas tambahan karena sebetulnya wakil dekan 3 ataupun kepala PT IPD ataupun yang sebelumnya sebagai kabid itu sebetulnya tugas tambahan. Karena itu nanti akan berakhir sesuai dengan periode. Tugas utamanya itu adalah dosen. Dan itu tidak akan hilang selama belum Ya. pensiun ya. Artinya selama kita masih bisa, selama kita masih bertugas, itu berarti masih terus berjalan. Tuh. Nah, memang ketika ada tugas utama, ada tugas tambahan, ini kan berarti kita mesti bisa membagi waktu ya, Ya, mana betul. karena sebetulnya kalau dosen itu bukan mengajar saja. Ada 3 sebetulnya, Tridharma perguruan tinggi. Ada yang pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Tiga-tiganya ini mesti jalan. Tapi karena ada tugas tambahan tadi, ada yang bisa reduksi. Tapi pengajaran tetap benar tadi, wajib itu dilaksanakan. Wajib berarti ya, Pak. Nah, untuk mengaturnya, ya tadi, yang pertama, kita mesti lihat jadwal, kemudian karena wakil dekan 3 pun saya belum genap 1 tahun ya, Betul. masih proses untuk menuju 1 tahun. Kita masih menjajaki kira-kira kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu seperti apa. Nah, untuk yang sekarang, karena ini udah hampir 1 semester ya, kita akan coba membenahi ada timeline yang dilakukan oleh, kita sebut Ormawa ya. Ya. Ormawa itu kita akan sesuaikan. Berarti kalau mulai dari sekarang kita akan coba menyusun berdasarkan jadwal itu dari sekarang. Jadi jangan sampai ketika nanti ke depan itu tiba-tiba bentrok gitu ya. Nah, harapannya kita akan ada penyesuaian baik timeline yang ada di Ormawa, kemudian harapannya nanti ya di jurusan sampai ke fakultas. Sehingga nanti jadwal itu tidak ada yang bentrok. Termasuk untuk ngajar. Kalau ngajar sih saya sudah sampaikan, mungkin ada yang kalau DT itu memang ada pengurangan ya. Ya. Ada rukhsah lah, ada rukhsah untuk ngajar minimal berapa SKS. Kalau tidak salah itu
6 sampai 9 kalau tidak salah ya. Berarti buat sekarang tahun ini tuh Bapak ngajar apa aja nih? Yang sekarang itu matematika diskrit Semester semester 2 berarti ya? kalau salah 2. English, ya. Iya, 2. Kemudian yang Promstat. Ya, itu di Probabilitas kelas dan saya berarti Pak ya. statistika. Oh iya, Oh iya, berarti bener ya kirain Pak. lupa dengan Ya, dosennya. enggak tuh Pak itu. Salah satu ini Pak ya, salah satu dosen Bapak tuh di angkatan 22 tuh Probstat itu yang sama Bapak tuh kelas A doang nih Pak. Betul. Kebetulan. Iya. Ya kelas lainnya kan sama siapa ya? Kalau tidak salah ada Pak Yana, Ya betul sama ada Pak Yana. Pak Lukman atau siapa ya? Atau Pak Ya, Yana aja, saya lupa tuh. ya. Pokoknya yang sama kelas A tuh Bapak doang nih. Nggak Ridho maksudnya. Bukan nggak ridho, Pak saya seneng soalnya. Alhamdulillah, habis ya. Nah, nih kita beralih ke kelas nih Pak ya. Boleh. Tadi kita udah berbicara tentang pengalaman Bapak, kemudian juga berbicara tentang kesibukan Bapak di Wakil Dekan 3. Nih, kalau misal di kelas, cara Bapak mengajar nih bagaimana nih Pak? Yang tadi nyambung, yang tadi yang di awal, kalau misal Bapak tuh salah satu dosen yang unik ketika ada mahasiswa yang bertanya terus dicatat tuh. Nah, itu gimana nih Pak? Itu sebetulnya berdasarkan pengalaman saya juga ya, sebetulnya ketika dulu proses ketika saya belajar. Tadi saya sampaikan, mohon maaf, di pesantren misalkan ya, memang ada beberapa hal yang dianggap penting ketika proses pembelajaran. Artinya bisa jadi kelas ini dengan kelas ini berbeda. Jadi kelas dengan biasanya di awal kita lihat dulu. Saya melihat setiap kelas itu kira-kira karakter kelas ini seperti apa. Kita lihat, kemudian setelah tahu karakternya, kemudian setelah minimal satu pertemuan kita potret dulu, kemudian baru setelah itu kita akan coba tadi kan biasanya udah ini ya, NIM-nya berapa, ininya berapa. Ya saya 037 nih Pak. Karena biasanya dengan NIM itu saya kan kadang kalau NIM kan nggak tahu ya. Siapa tuh namanya? Diman. Wah, masa pura-pura lupa Pak? Bener kan Diman kan? Ya benar. Diman 037. Mungkin saya tidak tahu 037 itu misalkan siapa. Itu untuk supaya saya menilai ya secara objektif saja bahwa ini betul-betul tadi ya. Kalau misalnya nilainya mesti besar ya besar saja. Kalau misalnya kecil ya kecil saja. Tapi dengan NIM itu juga bisa memancing teman-teman untuk itu ya. Minimal lebih aktif gitu Pak. Minimal satu pertemuan itu jangan sampai semuanya tidur misalnya. Ada yang bertanya, ada yang berkomentar. Jadi di kelas itu lebih aktif lah gitu ya, Pak ya. Minimal hidup lah. Jadi ya lebih suasananya juga lebih hidup nih kalau misal ya pengalaman saya pribadi kalau misal keajar sama Bapak itu lebih hidup lah. Jadi teman-teman itu lebih berani buat ngomong nih Pak ya. Betul. Jadi kayak apa ya, berbeda ketika kita cuma mendengarkan saja gitu Pak ya. Boleh saya nanya kan? Boleh Pak. Itu perasaannya gimana? Kalau misalnya ngajar seperti itu di level mahasiswa, apakah dengan saya suruh bertanya itu menjadi tegang atau kalau gini Pak, kalau misal pengalaman saya pribadi dan mendengar cerita dari teman-teman yang lain, ketika diajar oleh Bapak dengan sistem yang seperti itu, jadi teman-teman itu merasa lebih nyaman dan lebih asik gitu Pak. Soalnya mungkin ada juga ya beberapa dosen yang seperti ngajarnya cuma mendengarkan saja, jadi si mahasiswa cuma mendengarkan. Kadang si mahasiswa itu juga ngerasa kayak ya mungkin karena emang ngantuk jadi ikut ngantuk. Berbeda kayak misal ketika ditanya lebih apa ya, kayak saya pribadi gitu kayak lebih ngerti aja gitu Pak. Berbeda dengan cuma mendengarkan. Kadang kan pemikiran kita kemana gitu.
Walaupun mungkin tidak terlalu ngerti, tapi apa ya, kayak mendengarkan dari kita aktif itu jadi lebih paham aja gitu. Oke. Nah, itu mungkin salah satu teman-teman bisa menilai Bapak ini lebih seru dan lebih katanya dosen yang sangat baik. Alhamdulillah. Eh, karena mungkin kita udah banyak nih Pak berbicara tentang tadi pengalaman Bapak, kemudian kesibukan Bapak juga, kemudian bercerita tentang Bapak dosen. Boleh gak sih Pak sekarang buat Bapak ngasih nih motivasi atau quotes buat teman-teman yang nonton di sini biar apa ya lebih semangat lagi dalam belajarnya, mungkin dalam kegiatan yang lain juga, boleh Pak? Oke. Terima kasih Kang Diman. Jadi yang pertama, lakukan semua proses yang kalian lakukan saat ini atau kerjakan saat ini dengan penuh senang hati. Artinya jangan sampai yang kita lakukan ini dilakukan secara terpaksa. Lakukan dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, lakukan segala yang kalian kerjakan itu 100%. Artinya 100% untuk kalian melakukan perkuliahan, 100% untuk kalian misalkan ada yang aktif, misalkan ya, aktif di kegiatan kemahasiswaan, ataupun aktif dimanapun, itu kerjakanlah 100%. Jangan sampai dibagi-bagi. Akademik 50%, non-akademik 50%. Itu jangan. Karena nanti hasilnya kan Jadi harus all in semuanya all in gitu. semua. Hasilnya nanti berapapun itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah incasnya sudah betul-betul 100%. Tuh. Karena proses itu tidak akan Mengkhianati hasil ya. mengkhianati hasil. Jadi lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan 100%, hingga harapannya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kalaupun misalnya sekarang belum terlaksana, bisa jadikan untuk tabungan untuk ke depan. Belajarlah dengan itu. Itu ya. Oke. Mungkin sangat luar biasa ya pengalaman dari Pak Unang ini. Kemudian barusan juga udah ngasih motivasi nih kepada kita semua. Jadi jangan setengah-setengah nih ketika kita melaksanain apapun gitu ya. Jadi harus all in semuanya. Nah, jadi itu saja mungkin Pak ya buat pada sesi kali ini. Terima kasih Bapak udah bisa nyempetin hadir ke Sakti Podcast ini, kemudian berbicara banyak tentang pengalaman Bapak sendiri di sini. Pokoknya luar biasa buat Pak Undang ini. Semangat terus Pak buat Amin. ngajarnya, kemudian berkegiatan lain di fakultas atau di luar sana. Kemudian buat teman-teman semua nih, jangan lupa ya buat subscribe channel YouTube kita Informatika UIN Bandung. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe. Kemudian juga kami juga ada sosial media. Jangan lupa buat teman-teman semua di follow IG kita semua. Ada IF UIN Bandung. Kemudian ada juga Sakti Podcast. Jangan lupa di follow. Kemudian ini juga podcast ini juga bisa didengerin sama teman-teman semua di Spotify, di Sakti Podcast. Kemudian kita juga udah launching nih teman-teman semua di TikTok dengan username IF UIN Bandung. Jangan lupa di follow semuanya. Oke, terima kasih Bapak Undang. Ya. Sekali lagi saya ucapkan luar biasa nih Pak Undang, teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa nonton Sakti Podcast ini di sosial media kita. Mungkin segitu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.